Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2015, kebijakan umum pembiayaan diarahkan pada beberapa kebijakan utama, antara lain: pertama, pengendalian rasio utang terhadap PDB; kedua, mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri; ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Kita berharap melalui serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran, rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat dijaga tren yang menurun dalam jangka menengah. Penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB harus terus kita jaga dan lanjutkan guna mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan yang insya Allah akan semakin memperkuat struktur ketahanan fiskal kita. Dengan uraian RAPBN 2015 yang saya kemukakan tadi, secara garis besar postur RAPBN 2015 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Total pendapatan negara mencapai 1.762,3 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.370,8 triliun, PNBP sebesar 388 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 3,4 triliun rupiah. Sementara itu total belanja negara mencapai sebesar 2.019,9 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 640 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar 257,6 triliun rupiah atau 2,32% terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4% terhadap PDB. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah, saya ulangi, Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum mengakhiri keterangan pemerintah ini, ingin saya kemukakan bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi periode pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2014. Kita semua berharap pada tahun 2015 seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, program dan kegiatan yang kurang efektif bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan dapat dievaluasi dan diperbaiki. Saya juga berkeyakinan pemerintahan mendatang juga akan mengembangkan kebijakan dan program-program baru guna merespon perkembangan situasi yang dihadapi. Dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, kita menghadapi tantangan pengkaplingan, saya ulangi, pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu. Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dana pendidikan 20% dari dana APBN dan APBD. Langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Di sisi lain, kebijakan penganggaran juga menghadapi persoalan yang saya sebut dengan political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer, seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin. Belanja subsidi misalnya, dalam 10 tahun terakhir ini
kita terus berupaya untuk membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak melebihi kepantasan. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik beberapa kali. Itu yang kita lakukan bersama. Pemerintah kemudian mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan. Tahun 2013 yang lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Saya menyadari bahwa kebijakan tersebut tidaklah populer. Saya juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil terhadap kebijakan ini. Tetapi semua langkah itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi menjadi tepat sasaran yang sesungguhnya juga sesuai dengan rekomendasi audit BPK. Kedepan diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Kebijakan penganggaran juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi. Untuk itulah perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran. Dalam implementasinya, proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah berupaya mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses dan prosedur penganggaran, namun hingga saat ini penyerapan anggaran masih cenderung menumpuk pada triwulan terakhir. Saya juga berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara agar lebih efisien dan efektif baik di pusat maupun di daerah. Untuk kesekian kalinya, saya meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan termasuk BPK dan KPK secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran termasuk korupsi. Dari tahun ke tahun masih kita jumpai apa yang sering saya sebut kong kali kong antara oknum pemerintah dan parlemen baik di pusat maupun di daerah dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara. Saudara-saudara, sebelum saya menutup pidato ini saya juga ingin menyampaikan bahwa bahwa bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pemerintah bersama Bank Indonesia mengumumkan bahwa rupiah kertas negara kesatuan Republik Indonesia dengan pecahan Rp100.000 tahun emisi 2014 dinyatakan mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menegaskan bahwa rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai pokok-pokok rancangan APBN tahun 2015. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN serta nota keuangan tahun 2015 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Kita tahu upaya kita untuk terus memperbaiki dan membangun negeri ini selama 10 tahun bukanlah sebuah proses yang mudah. Kadang-kadang kita berhasil, tak jarang kita harus menerima kekurangan di sana-sini. Tetapi satu hal yang membuat kita semua bangga, bahwa upaya itu adalah upaya kita bersama, upaya yang tulus dan sungguh-sungguh. Kita ingat Bung Karno dalam pidato hari ulang tahun Proklamasi Indonesia tahun 1956 berkata, saya kutip pernyataan Bung Karno, tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini
jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Kita juga kenang Bung Hatta dalam pembelaannya di muka hakim di Den Haag, mengutip pujangga Belanda René de Klerk. Saya kutip pernyataan Bung Hatta, hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku. Usaha kita bersamalah yang membuat negeri kita tumbuh. Usaha kita bersamalah yang membuat negeri ini makin berkembang. Usaha bersama itu tentu berangkat dari niat dan kehendak baik kita semua. Akhirnya, menutup 2 periode masa jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan hati yang tulus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada pimpinan dan para anggota DPR RI dan DPD RI yang terhormat, atas segala perhatian dan dukungan serta kerjasama yang baik selama ini dengan jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.